أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه الحمد لله ثم الحمد لله كل محمد على Alhamdulillah terkasih al-musannah al-muhammad berzawiya al-qadiyah yayasan al-qadiyah insyaallah ini kami mendapatkan yaitu saya relasi ma'rifat Indonesia. Jadi harap semua ibu-ibu dan saudara-saudara ini kalau dia itu boleh ambil di luar terlebih ada yang menjaga di luar seperti dia itu boleh di luar. Jadi dengan ini saya terus serahkan program ini pada sini untuk share di malam tertentu yang mengambil dia mengarahnya biasanya siapa itu berkata boleh kita tulis itu bukan negara Indonesia lulus ya tapi sebuah nanti yang lebih pada Indonesia di hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala maraya qulubi awliyaihi majali jamali wajhihi ta'ala wa alaha minha ala safaih wujudihim lawaiha nurihil qadim asaru bihithu ta'alu Zakarallah wassalatu wassalamu ala afdali man irtafa'a ujubal qawni an basairihim wan kashafa sirru sarayani wujudihi sari fil kulli ala sarairihim fama ra'au fil wujudi illa iya wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin wa ala man tabi'ahum wa tabi'at tabi'ihim ajma'in ila yawmiddin amma ba'du. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah sesuai yang dirancangkan pada hari ini dan esok hingga ke petang pula pagi kita akan membuat sesi daurah. Ucapkan terima kasih kepada pengacara yang telah membuka acara ini dan insyaallah semoga Allah mudahkan daurah ini dan Allah berikan kita pemahaman yang baik, yang betul, dan Allah mudahkan juga untuk dapat kita amalkan apa-apa yang telah kita paham. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini berjudul kompilasi. Kompilasi itu kumpulan himpunan daripada hasil renungan tentang ma'rifat dan cinta. Ada beberapa tajuk, padahal tajuk ini
yang berkenaan dengan tasawuf. Tajuk ini merupakan tajuk yang asas dalam tasawuf, akan tetapi banyak dipahami oleh sebagian orang dengan paham yang kurang tepat. Ya, paham yang salah. Nah, maka banyaknya tajuk-tajuk yang berkenaan dengan tasawuf dipahami secara kurang tepat, maka banyak permintaan agar tajuk-tajuk tersebut dikaji ulang. Dalam buku ini Al-Fakir mengambil 9 tajuk tentang tasawuf, istilah tauhid, istilah ma'rifat, istilah cinta, istilah karamah, dan lain-lain. Pertama tentang syariat dan tarikat. Yang kedua tentang istilah sufi dan mutasawwif dan juga istilah al-faqir. Yang ketiga istilah arifin dan muta'arif dan jahil. Yang ketiga tentang cinta. Yang keempat tentang tauhid. Yang kelima tentang kewalian. Yang keenam tentang karomah. Yang ketujuh tentang insan kamil. Dan juga tentang panduan asas tasawuf. Tajuk-tajuk ini sudah sedia ada sebetulnya dalam kitab-kitab ulama. Al-Fakir hanya menukilkan, dan kemudian asalnya kitab ini dalam bahasa Arab, karena referensinya adalah dari buku-buku Arab. Al-Fakir hanya memindahkan dari beberapa kitab tentang tajuk-tajuk yang diminta untuk diterangkan kembali dalam bahasa Arab. Asalnya tajuknya An-Nazarat fil Hubbi wal Ma'rifah. An-Nazarat, jadi maknanya kompilasi tentang cinta dan ma'rifat. Meskipun ada 1-2 tajuk di sini yang Al-Fakir tulis sendiri atas kepahaman yang Al-Fakir dapatkan masa mengaji. Baiklah, yang pertama tentang istilah syariah, tarikah, dan hakikat. Dalil daripada istilah ini sebetulnya dari sebuah hadis. Hadis daripada Sayyidina Umar, yang di dalam hadis itu terdapat pembahagian agama ke dalam 3 rukun atau 3 peringkat. Kenapa dikatakan rukun agama? Kata rukun agama ini dipahami daripada sabda Nabi di akhir hadis tersebut. Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis tersebut ada dalam kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kurang lebih hadis itu berbunyi, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun bayadu thawb wa sawadu sya'ri. Dan ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, datang seseorang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam. Kemudian datang tidak tahu berasal dari mana dan tidak ada tanda-tanda perjalanan. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah dan mengadu lututnya.
Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka lutut dia duduk disambungkan kepada lutut Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhzai. Diletakkan telapak tangannya di atas dua pahanya. Kemudian berkata, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawabnya dengan rukun Islam yang kelima. Salat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang bertanya itu mengatakan sadaqta. Betul. Akhbirni anil iman. Ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi menceritakannya rukun iman yang keenam. Percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya. Kemudian dijawab lagi sadaqta. Ya, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi mengatakan ihsan adalah anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Singkat ringkasnya kemudian pergilah orang yang bertanya itu setelah bertanya tentang kiamat dan tanda-tandanya dan sebagainya. Ya, meskipun kiamat ini adalah ada yang menetapkan menjadi 4 rukun, tetapi makna kiamat ada dalam rukun iman. Ya. Dan juga satu kedua di zaman itu adalah zaman yang orang kurang percaya dengan hari akhirat. Dikira dunia ini sudah habis, mati habis, tak ada sambungannya di akhirat. Nah, maka setelah orang itu pergi, Nabi bertanya kepada Sidna Umar, ya, hal tadri manisa'il ya Umar, tahukah siapa yang bertanya tadi wahai Umar? Sidna Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang lebih mengetahui. Maka Nabi menjawab, hada Jibril ja'akum li yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang mengajarkan agamamu. Rupanya Nabi menyebut din, agama itu dengan 3 rukun itu Islam, iman, dan ihsan. Nah, maka rukun Islam adalah, kalau yang melihat dari hadis ini, Nabi menyebutnya sholat. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ucapan. Lalu sholat, puasa, saum, zakat, haji itu adalah sisi amalan, amal. Jadi isinya ibadah dan muamalah dan perkara-perkara ibadah lainnya. Dan kita melihat bahwa tempat ibadah itu adalah pada anggota tubuh, ya, zahir. Nah, inilah yang disebut syariah dalam istilah orang sufi. Ya. Memang kata syariah boleh menyebut untuk semua. Nah, nanti kita terangkan. Yang rukun Islam yang kelima ini semuanya amal, sisi amal. Dengan kata lain ibadah dan muamalah. Dan tempatnya ibadah ini, alatnya ibadah ini adalah anggota tubuh yang seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, alatnya adalah lidah. Lidah ini adalah anggota tubuh yang zahir. Kecuali hati misalnya. Dan yang mempunyai penghususan melakukan kajian ini adalah disebut faqih, fuqaha, ulama fiqh. Yang kedua rukun iman. Rukun iman ini adalah sisi i'tikad, kalbu, keyakinan hati. Yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan qada qadar. Ulama memberikan istilah ini thariqah. Dan yang melakukan pengkhususan kajian bidang ini adalah ulama tauhid. Nah, maka
kata Islam dan kata iman meskipun saling berkait rapat, namun antara keduanya ada makna umumnya, ada makna khususnya. Maka disebut setiap orang mukmin adalah orang muslim. Namun tidak setiap muslim itu disebut mukmin. Ini berdasarkan dalil qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Ada orang Arab Badu sebelah bukit, di belakang bukit itu, datang kepada Nabi masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Lalu orang Arab Badu itu berkata, kami telah beriman, untuk mengatakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, berarti dari hadis ini, kata iman itu ada dua makna ya. Makna percaya secara pikiran, asas berpikir, percaya ya, telah masuk ke dalam hati, kepercayaan yang telah masuk ke dalam hati. Mungkin orang-orang yang baru masuk Islam, orang kafir, dia telah buntu, mati mencari Tuhan. Pikirannya, kemudian dia tertarik dengan Tuhan yang ada di Islam. Nah, maka mulai ideologinya, asas berpikirnya dia rubah karena atas informasi Tuhan yang didapati dalam Al-Quran. Ramai orang masuk Islam tuh karena membaca kebanyakannya suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah tunggal. Sementara mereka selalu mendapat penerangan 3 Tuhan. Atau Tuhan yang banyak, Tuhan yang banyak. Tapi ketika dia mendengar ya, asas berpikir tentang Tuhan adalah tunggal, mulai dia mengimani. Nah, iman yang dalam pikiran ini ya, dapat menggerakkan perbuatan dia untuk melakukan perintah pikiran itu. Kita kan anggota tubuh ini kan banyak diperintah oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita sakit, tubuh kita jadi sakit. Kita makan ini, kita meyakini dalam pikiran ini adalah membuat badan lengah-lengah. Maka ketika makan terus lengah. Ya. Makan durian ini nanti kolesterol ya. Begitu makan durian terus jadi kolesterol. Nah, saya pernah ngalami gitu. Ada kawan saya cek, oh ini kolesterol tinggi. Oh, antum baru makan duriannya. Oh, terus bau durian saja sudah kolesterol tinggi. Ya. Tapi saya jumpa ada seorang tuan guru berumur 90 tahun. Dia dibagi durian satu habis dia makan. Nah, saya terkagum-kagum tengok, lalu saya dekati tuan guru makan durian ya, satu habis. Kalau ada lagi tambah lagi satu. Oke, apa ini obat? Terus berubah pikiran saya, durian obat. Nah, lepas makan durian, oke, tak ada rasa apa-apa. Nah, seperti kita kurang tidur badan sakit. Saya telah mengubahnya. Seberapapun kurang tidur, oke badan, oke. Ya. Kita sering tidur 2 jam, 3 jam, tak ada apa-apa. Oke, kenapa? Kita ubah itu ya, pikiran itu. Maka pikiran itu ya, pengaruhnya besar kepada perbuatan. Jadi banyak kita berbuat karena pikiran. Ya, ideologi. Tetapi tasawuf ini merubah asas perbuatan itu hati, bukan hanya pikiran. Setelah dianut oleh pikiran, kemudian buah-buah pikiran itu dijadikan hakikat dalam hati. Itu yang tak boleh diubah. Kalau pikiran tadi, jika ada yang mengganti pikirannya maka berubah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, hakikat berpikir itu, maka tak akan berubah. Karena hakikat itu hanya tunggal. Kalau pandangan, pikiran banyak. Nah, maka
Kenapa dinamakan tarikat itu iman? Nah, di sini persoalannya bahwa iman jangan hanya dalam pikiran, ideologi. Iman mesti menjadi sebuah keyakinan dalam hati. Ulama sering bertanya, bagaimana Anda mengubah iman yang dangkal menjadi dalam? Iman yang dangkal itu iman baru dalam pikiran. Karena dia mendapat informasi ketuhanan, dia ubah Tuhan dia. Tetapi belum masuk ke hati. Ya, belum masuk ke hati. Maka jalan untuk membuat amal sempurna adalah menjadikan iman yang dalam pikiran ini menjadi iman yang di dalam hati, di dalam keyakinan. Nah, maka tarikat adalah jalan untuk beramal adalah hati. Ya. Karena agama ini adalah agama hidayah. Hidayah itu hidayah ke dalam rohani. Bukan hanya ke dalam pikiran, tapi hidayah ke dalam rohani. Seperti misalnya Allah menyatakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini adalah isinya tidak mengandung keraguan. Hudal lil muttaqin, hidayah untuk orang yang bertakwa. Takwa itu bukan di pikiran, tapi takwa itu di hati. Jadi dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah hidayah ruhiyah, qalbiyah, petunjuk hati. Tentunya karena hati itu adanya dalam rohani dan pagarnya rohani itu adalah pikiran, maka dia mesti melalui pikiran dulu. Ya. Kita mesti terima dulu secara logik, baru kemudian masuk ya, kepada yang alogik, ya. Non logik, yaitu di dalam hati. Nah, maka iman disebut tarikat. Rukunnya 3 saja. Ya. Syariat dan tarikat dan hakikat. Islam dan iman. Ya. Jadi kalau kita nak ubah amal kita yang sempurna, kita hanya perlu mengubah iman pikiran menjadi iman hati. Saya membuat istilah sendiri, iman maklumat menjadi iman maqamat. Ya. Salah satu dalilnya begini. Di zaman setelah Nabi Isa hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut masa fatrah. Fatrah ini masa tak ada risalah, tak ada wahyu, tak ada Rasul Allah utus di antara zaman antara Nabi Isa dan zaman Sidna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masanya 500 tahun, bukan 1-2 tahun, bukan 10 tahun, tetapi 500 tahun. 500 tahun itu kalau 100 tahun itu 3 generasi, ya, maka 15 generasi kosong, tak ada asupan kepada akal tentang ketuhanan. Agama yang dianut adalah agama yang dipindahkan dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Kita 1 generasi aja berubah agama itu, tidak dari sumbernya yang asli, tapi dari tradisi manusia itu sudah berubah. Ya. Kenapa Nabi mengatakan setiap penghujung abad ada pembaharu? Pembaharu paham. Pembaharu pengamalan. Artinya orang mengamalkan agama sebetulnya dari jiwa. Tetapi lama-lama hanya pikiran saja. Hanya rutin. Hanya tradisi. Hanya taklid. Maka pembaharu itu sebetulnya membaharui lagi jiwanya. Agamanya tak berubah. Tak baru. Tapi orangnya, pada orang baru ini jangan menerima agama hanya agama rutin, agama tanpa rohani, agama tanpa hakikat, agama tanpa jiwa. Ya, hanya seperti setrikaan, ulang-alik. Kalau orang Indonesia disebutnya seperti kedebong kanyut di atas air, berjalan tanpa rohani. Apa kedebong itu? Batang pisang seperti diumpamakan tubuh manusia, lalu dihanyutkan di air. Ingatkan dia berjalan, dia tak berjalan pun, dia ikut air saja. Kita ini sholat, puasa itu sudah kedebong yang hanyut saja di atas air. Tidak ada jiwanya. Maka itu sebab di dalam Islam mengandung controlling, mengandung satu kekuatan untuk perbaikan, itu tasawuf. Agar Islam tidak hanya di pikiran, tidak hanya di perbuatan, tetapi Islam dipertahankan untuk keluar dari hakikatnya. Nah, maka itulah yang disebut tarikat. Jadi tarikat itu
Ya, bagaimana agar iman ini ya bukan hanya tradisi berpikir, ya bukan hanya tulisan, tetapi juga keyakinan dalam hati. Itu tarikat. Nah, baru yang ketiga ini rukun ihsan. Ini adalah sisi roh dalam hati, kerohanian. Istilahnya dalam hadis itu musyahadah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak, maka muraqabah. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka dia melihatmu. Maka ahwal keadaan rohani ini serta kesudahannya atau natijahnya, hasilnya adalah berupa yang disebut zauq wujdani, ya, rasa batin, atau dengan kata lain maqamat irfaniyah, sifat-sifat rohani yang menimbulkan pengenalan kepada Allah. Atau ilmu-ilmu wahabiyah, ini istilahnya. Ilmu wahabiyah ini ilmu yang diberikan oleh Allah, bukan hasil renungan, bukan berpikir, bukan ya, atau dari upaya kita, bukan. Para ulama menamakan hakikat. Yang berkelayakan terhadap kajian bidang ini adalah para ulama sufi. Ya. Artinya dari definisi Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Inilah yang cara ibadah yang benar. Kenapa di situ seolah-olah? Karena Allah adalah ghaib mutlak. Allah disebut ghaib. Ghaib itu apa artinya? Ghaba anil aql wal ghaba anil aql wal idrak wa tasawwur wal faham. Ghaba itu tidak ghaba anil aql, tidak dapat dipikirkan oleh akal. Ghaba, gaib, hilang dari akal. Karena akal alat yang objeknya adalah dapat diindra, itu akal. Ya. Seorang ibu-ibu tengok kue-kue kan, kue datang dari India misalnya, ya, baru, lalu dia nak tahu macam mana kue ini buatnya dan cara membuatnya, bahannya apa. Ya. Selama kue itu kelihatan, boleh dipaham oleh ibu-ibu. Diletak saja di lidah, kemudian akalnya berpikir, oh ini. Artinya kalau tak ada bendanya, akal gaib, tak dapat. Ya. Maka Allah tidak dapat dipahami oleh akal, dikhayalkan, dipikirkan, apalagi disentuh oleh anggota tubuh, tak dapat. Itu namanya ghaba. Lalu bagaimana kita disuruh menyembah? Ya Allah telah meletakkan syariatnya. Puasa, sholat, zakat, haji, berbuat baik kepada orang, suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada jiran, kepada tetamu, kepada bawahan, kepada atasan, kepada kawan. Nah, kita seolahkan kita berbuat kepada Allah, bukan kepada mereka. Tetapi bagi hati bukan seolah, itu seolah bagi pikiran. Kita misalnya cinta kepada kakaknya, selalu yang kita beri adiknya, karena seolah-olah mesti adiknya cerita dengan kakaknya, aku dibagi dengan abang itu. Ya. Nah, itu. Jadi seolah-olah itu mesti ada alamat akalnya, tetapi adalah batinnya untuk kekasihnya, untuk Allah yang jauh dari dirinya. Nah, maka itu sebabnya ibadah itu mesti yang dia lihat Allah, ka'annaka tarah, dari tempat yang dia ibadah, maka dia tujukan kepada Allah, yang dilihat Allah. Kalau tidak, maka muraqabah, jadikan Allah pengawasnya. Ya, nah ini kan melihat Allah itu kan di hati. Kalau tidak, maka melalui pikiran. Kita mesti ciptakan dalam pikiran kita Allah mengawasi. Ya. Nah, pikiran inilah orientasi namanya. Nah, maka tarekat adalah bagaimana membetulkan orientasi, tujuan. Ya. Coba orang berada dalam office, lalu di office itu ada CCTV.
maka dia bekerja tekun itu karena ada CCTV itu. Ya, karena bosnya tengok lewat CCTV. Berbeda dia bekerja, bosnya duduk di depan. Ini namanya syuhud. Dia nampak terus bosnya. Kalau bosnya tak ada, dia ada CCTV. Maka apa yang dia buat demi CCTV itu. Nah, maka ihsan sebetulnya adalah hakikat syuhud. Tetapi bagi yang tidak punya, maka muraqabah itulah tarikat. Nah, tarikat adalah pikirannya bagaimana memusatkan perbuatannya adalah untuk CCTV itu. Untuk Allah. Ya. Maka apa sebetulnya yang diubah oleh tarikat adalah muraqabahnya. Ibadah mesti musyahadah, kalau tidak mesti muraqabah. Ya, muraqabahnya. Yaitu bagaimana agar ibadah itu karena Allah saja. Nah, perbuatan ibadah karena Allah ini sedang mengubah iman pikiran kepada iman hati. Sekali lagi, ibadah yang sedang mengubah orientasinya, tujuannya, berarti dia sedang mengubah ya, iman yang dicapai oleh pikiran dari baca, dari mendengar tentang Tuhan, diubah ya, menjadi iman yang menjadi maqamat, menjadi hakikat. Makanya ada hadis Nabi begini, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian syu'bah. Apa syu'bah itu? Cabang. Syu'bah itu biasanya bukan cabang ke atas, tapi cabang ke bawah. Kalau cabang ke atas itu farak, furu. Cabang ke bawah. Seperti akar itu kan bercabang-cabang. Itu syu'bah, syu'bah, syu'bah. Jadi iman rupanya ada akar yang ke dalam. 70 cabang. Lalu Nabi mengatakan a'laha, yang paling tinggi la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Itu kan akhlak. Yaitu menghilangkan gangguan-gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan, kotoran ke, hal yang menyakiti orang berjalan ke. Lalu di samping ayat ini Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Kan rukun iman kan 6. Tak ada malu. Tapi malu ini adalah akar iman yang ke hati. Maka akhlak itu adalah hakikat iman. Ya. As-sabru nisful iman. Ya. Bahkan Nabi mengatakan al-haya'u itu al-imanu kulluh. Malu itu semuanya iman. Nah kalau Nabi sebut 77 akar iman, Nabi baru sebut 3. La ilaha illallah, imatatul adza, dan haya. Yang lainnya apa? Itulah syukur, ridho, sabar, wara, juhud, iffah, ya, qanaah, ya, yakin, mahabbah, ya, faham, tafahum, ya, ta'awun, dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak-akhlak. Atau katakan 70 itu maknanya bukan bilangan 70, tetapi maknanya banyak. Nah maka bagaimana mengolah agar, maka para ulama menyangka bahwa dakwah itu dengan tulisan buku. Selalu mereka menyebutkan di zaman ini ada buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Seolah-olah buku ini yang merubah pikiran orang, jiwa orang. Tidak. Penulisnya. Ya. Nabi tak ada buku. Zaman sahabat tak ada buku. Ya. Tapi orang bercerita sekarang apabila cerita sejarah tentang perkembangan Islam selalu buku, bukan orang. Ya. Mungkin pada permulaan Islam masuk ke sini susah kita nak buat buku. Ya. Tetapi orangnya yang membawa isi buku itu dan yang memiliki isi buku itu.
Nah maka tarekat adalah menjadi bagian tasawuf. Ya. Mana saya nak buat? Saya nak ke whiteboard. Tak sampai ke situ. Maka tasawuf itu mesti ada dua makna. Makna pertama yang disebut thariqat, makna kedua yang disebut hakikat. Atau ini disebut muraqabah. Ini disebut musyahadah. Ya. Kalau ini ihsan, tarekat ini sebetulnya iman, tetapi iman dalam di dalam tasawuf ini, definisi Nabi ini, tasawuf adalah syuhud, melihat Allah, hakikat. Ya. Kenapa melihat Allah disebut hakikat? Ya karena melihatnya dengan batin, dengan hati. Ya. Nah maka kemudian kalau engkau tidak dapat menyaksikan, maka Allah menyaksikanmu. Ya, ini disebut muraqabah. Artinya di dalam ihsan itu sendiri terdapat cara untuk syuhud, yaitu muraqabah. Rupanya praktikalnya adalah iman, menjadikan iman ini yang ada di akal, ya, diubah menjadi ada di ruh atau qalbu. Kalau di sini kan informasi, wahyu, maklumat, diubah menjadi sifat. Seperti yang Nabi katakan tadi, iman ada 70 sekian cabang. Malu, ya, syukur, ridho, sabar. Ya, itu iman. Ya, tapi sifat rohani bukan sifat fisik. Kita pun sama menyebutnya karena kita orang beragama. Apabila kita menunggu lama dan kita boleh ya menunggunya dengan tanpa marah, tanpa mengeluh, kita sebut sabar. Ya, tapi apakah betul sabar? Apakah betul nama sifat sabar menurut agama, akhlak? Tidak. Sifat-sifat sabar, ridho, syukur itu adalah sifat rohani, bukan sifat fisik. Ya. Kalau kita mampu sabar menunggu orang yang kita tidak suka, itu baru asli sabar. Tapi kalau kita menunggu dengan orang yang suka dan kita bersabar menunggu, itu bukan sabar, itu maslahat. Ya. Jadi kata maslahat boleh kita sebut sabar, syukur, ridho, boleh. Kita punya anak kecil, budak perempuan ya. Dia tidak sabar, sering marah, tak mau paham, tak mau ngerti. Tapi bila besar dia punya kekasih, berubah jadi sabar, mau mengalah, mau mengerti. Itu nama saja. Ya. Kita baru mulai heran. Nah itu sifat tubuh ini disebut fitrah. Fitrah itu sifat yang ada semula jadi. Ada tubuh, ada sifat itu. Ruh pun punya sifat fitrah, semula jadi. Ada ruh, maka ada sifat itu. Namun kita manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Ya. Kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Maka punya dua sifat fitrah semula jadi. Dan kita pertama hidup di dunia, maka yang banyak kita gunakan adalah jasad. Dan terbiasa dengan jasad. Ya, maka jasad ini disebut nafs, diri.
sifatnya juga disebut nafsu. Maka orang mula melakukan apapun untuk dirinya. Nah, ketika beragama mesti dilawan dirinya. Mujahadatun nafas. Kamu melakukan sesuatu bukan karena dirimu. Dan inilah tarikatnya. Orang mulai belajar karena ingin dunia. Nanti pun ketika dia mengajar cari dunia juga. Ya. Maka itu ulama-ulama kita mengatakan mulai belajar karena Allah. Ya. Tapi dalam kajian artinya sekolah-sekolah yang materialisme, kamu mesti belajar nanti jadi orang besar, kamu orang kaya orang. Ini sudah dijadikan manusia materi, manusia tubuh, manusia hayawan, manusia fisik, bukan manusia diniyah, ruhiyah, bukan manusia agama, bukan manusia rohani. Karena agama rohani. Ya, maka ada umpamanya tubuh ini dunia, roh ini akhirat. Ya. Tubuh ini zulumat, roh ini nur. Kita diubah, dikeluarkan minaz zulumat ilan nur, dari kehidupan perut kepada kehidupan, dari kehidupan batin kepada kehidupan batin. Nah, proses untuk membangun insania ruhiyah, ya, maka ini disebut tarikat. Sejak kecil tumbuh memang sifat tubuh ini adalah ananiyah, aku. Budak kecil saja disuruh memberi barangnya kepada kawannya tak mau. Kita perlu bujuk. Kamu bagi dia, nanti kamu ayah belikan banyak baru dia mau. Maslahat. Ada orang berbuat untuk orang lain, tak ada, memang tak boleh, tak mampu. Tak mampu. Fisik ini tidak boleh kita melakukan untuk orang. Tak boleh. Semua yang kita lakukan manfaatnya untuk diri kita. Itu Allah ciptakannya macam itu. Tidak ada yang salah. Itu Allah ciptakan begitu. Karena itu juga sehakikatnya adalah cara Allah memelihara diri kita sendiri. Kita hanya jadi sendiri, tidak jadi dua diri. Diri kita ini hanya ini, dan yang memelihara diri kita adalah kita. Maka jangan pernah kita serahkan diri kita kepada yang lain. Setiap orang hanya memikirkan diri sendirinya. Allah ciptakan seperti itu, jangan disalahkan. Nanti ini lebih diterangkan lagi ketika bicara tentang cinta. Ya. Nanti lebih jelas lagi ketika bicara tentang cinta. Kita mengira laki-laki ketika berkata kepada perempuan, I love you. Aku cinta padamu. Itu betul-betul cinta. Tidak ada. Bohong. Yang ada aku cinta padaku. Cintai aku dengan cintaku dan ikuti keinginanku. Kalau tidak, aku kembalikan engkau ke rumah orang tuamu. Itu memang sudah Allah ciptakan begitu fitrah. Tak boleh diubah. Itu kan sifat itu tak boleh diubah. Kita mengubah itu adalah dari sifat jasad ke sifat rohani, itu saja. Bukan mengubah sifat jasad, tidak. Katanya seorang wali tidak punya nafsu. Wih, Honda nanti. Makin nabi makin sempurna nafsunya. Makin nabi makin sempurna marahnya. Tetapi marah rohani yang disebut cinta karena Allah, marah karena Allah. Dan itu akan kita terangkan nanti. Dan itu bagian tasawuf. Itu sebab jika beragama tentang tasawuf, makanya mereka menyebut agama zahir, agama amal, agama pikiran. Sedangkan manusia ada rohaninya. Dan agama itu adalah ruhiyah. Hudal lil muttaqin. Nah ini pembahasan tasawuf bukan hanya pembahasan hakikat, tetapi juga pembahasan tarikat. Ya. Jadi tarikat itu bukan bahasa Arab artinya cara, bukan. Ini terminologi. Setiap ilmu itu ada istilah. Ini istilah. Jadi ada orang apa arti tarikat? Tarikat itu jalan apa-apa tarikat. Bukan. Bukan apa-apa. Ini adalah istilah khusus di dalam tasawuf. Tarikat bermakna, kalau dari sisi iman, bagaimana merubah iman pikiran menjadi iman di rohani, di hati. Atau dengan kata lain, ibadah yang selama ini untuk fisik, untuk maslahat, diubah untuk Allah. Itulah tarikat.
Kemudian untuk menjelaskan hubungan syariah dengan hakikat, akhirnya yang sering dikatakan syariat, hakikat, syariat, hakikat gitu. Syariat zahir, hakikat batin, seolah-olah begitu. Ya. Maka untuk menjelaskan hubungannya antara syariat dan hakikat, kita ambil contoh seperti ibadah sholat. Gerakan tubuh, ya, gerakan lahiriah yang ditulis dalam kitab fikih itu adalah sisi syariat. Disebut jasadnya sholat. Sedangkan kehadiran, kekhusyuan, ya, ketundukan, ketakutan, sifat malu kepada Allah ketika melakukan ibadah, ketika mendirikan sholat, maka ini adalah hakikatnya. Ada yang mengatakan syariatnya disebut ibadah, hakikatnya adalah disebut ubudah. Itu sebab Al-Quran mengatakannya aqimus sholah. Dirikan sholat itu. Ya. Tegakkan. Jadi apa yang dilakukan oleh zahir memang lurus dari hatinya. Ya, itu aqim. Nah, untuk mencapai hakikat ini, itulah perlu jalannya tarikat. Maka apa jalannya tarikat itu? Mengubah iman pikiran menjadi iman hati. Atau merubah tujuan ibadah dan perbuatan baik untuk Allah, bukan untuk tubuh. Ya. Karena orang berbuat untuk orang lain, ini akal tak terima. Ya. Kalau orang berbuat untuk orang lain itu sudah akhlak. Apa untuk Allah? Ya untuk orang lain itu kan untuk Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Orang yang percaya kepada Allah, maka hormatilah jiran. Itu jiran Allah itu. Ya, jiran bebel, tapi itu Allah. Ada dalam hadis kursi, aku sakit, kenapa kau tak ziarahi aku? Aku lapar, kenapa kau tak bagi makan? Ya. Lalu hamba itu berkata, engkau Tuhan, iya kelapar. Ya. Sebelah jiranmu lapar jika kau bagi makan. Kata Allah, satajiduni indahu, engkau akan jumpa aku di sisinya. Nah ini bukan pikiran, tetapi ini adalah batin hati. Sama dengan cinta. Cinta ada dua. Cinta fisik, cinta rohani. Cinta fisik, dia mencintai untuk dirinya. Tapi kalau cinta rohani, baru dia mencintai untuk selain dirinya. Nah inilah maksud daripada syariat, hakikat, dan tarikat. Jadi untuk mencapai makom yang luhur itu dan iman yang sempurna, coba Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa malihi wan nasi ajmain, katanya. Tidak sempurna iman. Itu ulama Nusantara tuh yang mengartikan tidak sempurna iman. Sarahnya tak ada tuh. La yu'minu, dia tidak beriman, sudah. Ya, artinya adalah iman yang di hati. Seperti tadi qalatil a'rabu, kan orang ketika sudah pindah agama, berarti imannya sudah berubah. Tapi itu iman ya. Iman pikiran gitu. Karena dia membaca qul huwallahu ahad, tunggal. Betul juga tunggal. Mulai dia pindah. Adapun iman yang di hati itu nanti iman buah daripada amal. Dia sholat, dia puasa, ini dia sedang membangun iman rohani. Tetapi ada tetapinya. Amal yang dilakukan untuk Allah.
bukan untuk siapapun. Baru jadi rohani. Tapi kalau amal saja tanpa ada ditujukan untuk Allah, itu hanya dapat pahala. Sedangkan Allah mengatakan walahum ajruhum wa nuruhum. Engkau mendapat pahala dan mendapat cahaya. Setiap gerak tubuh Allah beri pahala. Sakit saja Allah ampunkan dosanya dan Allah beri pahala. Susah saja. Mamin muslim ma yusibul muslima min nasabin wa asabin wa ta'bin, katanya. Tidak adalah sesuatu yang menimpa orang muslim daripada keletihan, kesakitan, hatta yushaku syaukah, hingga ketusuk jarum, illa kafarallah, melainkan Allah ingin menghapus dosa. Kita tak buat apa-apa, sakit saja sudah terhapus dosa. Sudah ada pahalanya tuh. Ya, apalagi amal. Tetapi amal yang membangun hakikat rohani, ini amal yang untuk Allah saja. Nah, tarekat ini adalah jalan untuk menjadikan iman yang ada di akal menjadi iman di hati, dipindahkan. Nah, dari sinilah saya sering menirukan perkataan para sufi begini. Orang jika ingin belajar ilmu apa saja, maka dia mesti berusaha, mesti ada kasbi, usaha dia. Orang jika banyak membaca ilmu nahu, dia pandai ilmu nahu. Jika banyak membaca kitab-kitab fikih, dia akan Allah bagi ilmu fikih. Orang jika berusaha cari uang dengan modal yang besar dan kerja yang banyak, maka dia dapat keuntungan yang banyak. Jadi ada bagian kasbi yang Allah balas ya seimbang dengan usahanya. Ada satu yang tidak ada kasab kita, Allah bagi saja. Makanya tadi ilmu wahdiyah, yaitu syuhud. Anta abudallah ka'annaka tara, engkau beribadah dengan menyaksikan Allah. Nah, syuhud ini, tauhid yang tinggi, ini tidak ada kasbi kita. Tidak ada. Bahkan ulama sufi mengatakan, kamu mesti putus asa dari upayamu untuk mendapatkan syuhud, ma'rifat. Kenapa? Karena itu Allah yang beri. Bagaimana kalau saya zikir 1 hari 2 juta? Tak jadi. Bukan bilangannya. Bagaimana saya sholat malam 20 salam, 60 salam? Bukan bilangannya. Inilah yang diterangkan oleh tarekat. 1. Lakukan untuk Allah meskipun kecil. Allah akan beri itu hakikat. Jadi jangan beriktimad kepada amal, tapi beriktimadlah kepada Allah. Nah, permulaan orang bertasawuf adalah orang yang memindahkan tujuan ibadah untuk Allah dan tidak beriktimad kepada amal perbuatannya, tapi beriktimad kepada Allah. Itu permulaan tasawuf. Itulah bertasawuf. Bertarikat itu maksudnya. Jadi bukan bertarikat banyak-banyak zikir, bukan bertarikat ya. Tidak. Zikir hanyalah suplemen, katakanlah begitu, dari seorang murabbi mursyid. Ya, kau zikir ini ya, untuk membantu kamu ya, tawajuh, bertujuan kepada Allah saja. Ya. Itu sebab tasawuf tarekat ini tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Engkau beribadah untuk dirimu, sucikan untuk Allah. Nah, inilah tarikat. Jadi tarikat bukan ilmu perbomohan ya. Bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu mantra-mantra, bukan ilmu perobatan. Ya. Dia adalah ilmu ya, ihsan, ilmu tasawuf. Maka syariah adalah asas, tarikat adalah sarana. Disebutnya amal. Kenapa disebut amal? Karena tarekat itu menjadikan amal karena Allah, maka mesti beramal.
Dan yang dijadikan sarana amalnya itu yang disebut syariat. Orang yang sedang bertarekat, orang yang salat untuk Allah, yang puasa untuk Allah, yang haji untuk Allah, yang zakat untuk Allah, yang berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada jiran, kepada tetamu, kepada orang tua, untuk Allah. Itu namanya sedang bertarekat. Maka tarekat itu beramal, tetapi untuk Allah. Ya. Maka hasilnya adalah itu hakikat. Itulah yang Allah beri. Karena dia berbuat untukku, maka aku beri aku. Aku beri kekuatanku, dayaku. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya untuk menjalankan perintah Allah dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah, melainkan daya yang Allah berikan kepada kita. Daya itu adalah berupa hakikat, berupa sifat. Mampu bersabar, mampu mensyukuri, mampu mengikhlasi, mampu ridho, mampu, itu adalah akhlak. Maka lihat halaman kelima itu, muka surat 5. Syariah adalah perintah kepada komitmen ibadah. Terikat menempuh suluk jalan syariah dengan teguh. Menempuh itu suluk. Menempuh jalan syariah dengan kuat. Dengan azam yang kuat. Hakikat adalah musyahadah, penyaksian. Di bawahnya lagi, syariat adalah engkau menyembahnya. Terikat engkau menujunya. Syariat adalah ibadah-ibadah, tarikat adalah ibadah ditujukan kepada Allah. Jadi ketika orang beribadah belum diperuntukkan untuk Allah, maka dia belum bertarikat. Oh entah, saya sudah ambil baiat, wirid, ya itu formality. Kalau dia belum betulkan ibadahnya untuk Allah, maka belum mulai bertarikat meskipun sudah 20 tahun baiatnya. Jadi banyak orang sia-sia bertarikat karena tidak paham apa sebetulnya maksud daripada tarikat. Dia sudah baiat 20 tahun tapi hidupnya masih untuk dirinya saja. Tapi zikirnya luar biasa. Di majelis zikir dah seperti malaikat, tapi di rumahnya seperti iblis. Tidak mengubah hidupnya. Itu tidak bertarikat. Lebih baik tidak perlu baiat dan ubah saja hidup ini untuk Allah. Itu hakikatnya sudah bertarikat. Ya. Syariah umpama kapal air, tarikah umpama lautan, hakikat umpama permata. Nah, ambil permata, maka nak mendapatkan hakikat ini, maka lakukan dengan tarikat, artinya jalan menuju ke sana, menuju Allah. Dan jalan di atas syariat itu mesti kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ibadah tapi untuk selain Allah ini tidak sampai kepada Allah. Maka tidak Allah berikan kekuatan itu. Ya, buka surat 6 itu. Syariah adalah hukum-hukum agama yang diambil dari Al-Quran, Sunnah. Tariqah adalah pengamalan hukum-hukum ini dengan memahami tujuannya. Tujuannya apa? Melakukannya dengan tekad yang kuat tanpa menunda-nunda dan malas. Ya. Dan hakikat adalah kesan mendalam di dalam hati, hasil kesan daripada berkekalan taat di samping kejernihan rohani, kelembutan hati, cepat paham, menambah ilmu dan marifat kepada Allah, tersingkapnya hakikat dan lain sebagainya. Itu hasil daripada, itulah yang disebut wahbiyah, pemberian Allah. Ya, maka 3 makna ini merupakan perkara yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Maka sesiapa yang mengetahui ilmu syariah dan mengamalkan dengan tarikah, maka ia akan sampai kepada hakikat. Karena tidak akan sampai kepada hakikat kecuali dengan ilmu dan amal. Barang siapa yang bertumpu kepada ilmu saja tidak dapat paham. Dan ilmunya menjadi hujah atasnya. Dan lihat muka surat 7. Ini saya menghimpun ulama-ulama memberikan istilah-istilah 3 itu. Syariat adalah maqal, perkataan. Tarikah adalah af'al, perbuatan. Hakikat adalah hal, keadaan jiwa. Syariah adalah jasmani. Tarikat adalah nafsu. Hakikat adalah ruh. Ya. Kenapa jasmani? Karena syariah menggunakan tubuh. Kalau tarikah melawan nafsu, menggunakan nafsu. Ditundukkan kepada Allah. Baru Allah kasih rohaninya. Ruhullah. Syariat adalah nama-nama. Tarikat adalah sifat. Hakikat adalah zat. Kita kalau nak punya nama mesti punya sifat. Ya. Orang yang punya sifat
membuat ukiran-ukiran maka disebut pengukir. Kita disebut sholat tapi tidak sholat hatinya kepada Allah. Syariah adalah bidayah, permulaan. Tarikah adalah pertengahan. Hakikat adalah tujuan. Syariat adalah al-uruf. Ya. Sesuatu yang dikenal dari zahir. Tarekat adalah zarab, ya, isi. Dan hakikat adalah hal. Syariah adalah riyadhah. Tarekat adalah ijtihad, mujahadah. Ya, hakikat adalah siyadah. Allah memberikan kekuasaan ke dalam jiwa, kekuatan. Banyak syariat zahir, tarekat batin, hakikat musyahadah. Ada lagi syariat ilmu, tarekat hak, hakikat ain, ilmu yakin, hakul yakin, ainal yakin. Syariah adalah tabyin, penjelasan, penerangan. Tarekat adalah ta'yin. Ta'yin itu pengangkatan, pembentukan ain, sifat. Hakikat adalah tamkin, adalah kekuatan. Syariat asas, tarekat dinding, hakikat atap. Umpamanya begitu. Ini saya tidak ambil dari mana ambil ini karena banyak sangat dari kitab ini jadi saya himpun saja di sini. Ulama yang memberikan analogi syariat itu apa, hakikat itu apa, dianalogikan, diilustrasikan seperti ini. Asas syariah, tarekat dindingnya, hakikat adalah atapnya. Syariah ibadah, tarekoh ifadah. Ibadah adalah perbuatan zahir, ifadah adalah ibadah yang diserahkan kepada Allah. Hakikat adalah muradah. Ya. Maka muradah adalah ibadah yang tujuannya sudah Allah, bukan yang lain. Syariah Islam, tarekah iman, hakikat ihsan. Tadi yang kita bahas dari sisi ini. Ya, dari sisi syariat Islam, hakikat iman, tarekat iman, hakikat adalah ihsan. Tadi yang kita bahas dalam buku ini. Ya. Syariah akar, tarekah cabang, hakikat buah. Syariah takwa, tarekat waro, hakikat zuhud. Syariat ta'alluq, tarekat takhalluk. Ya. Hakikat tahakkuk. Apa ta'alluq? Syariat itu bergantung kepada fisik. Kita sholat mesti ruku sujud. Kalau tak ruku sujud tak sholat. Kalau tarekat takhalluk, bersifat, berakhlak. Ya, kita sujud mesti hatinya juga tunduk, gitu. Kita memberi maka hatinya juga mesti ikhlas. Ya, itu takhalluk. Kalau hakikat tahakkuk, memang dia memiliki sifat itu. Sudah meraih. Syariat maqam, thariqah maram. Maram itu tujuan. Hakikat adalah tamam, sempurna, jadi. Syariah ibadah, tarekat ubudiyah, hakikat ubudah. Syariah madkhal, pintu. Tarekat maslak, jalannya. Hakikat adalah ghayah, tujuannya. Syariah tadlil. Kalau syariah itu mesti ada dalilnya, berdalil. Tarekat ta'lil. Ta'lil apa? Alasannya, tujuannya. Hakikat ittikal. Ya. Hakikat adalah sudah berittikal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tajuk pertama ya, tentang syariat, thariqah, dan hakikat. Ya. Jadi tarekat ini satu istilah di dalam ilmu tasawuf. Jadi bukan satu kalimat bahasa, sekedar makna tarekat. Ya. Kalau tarekat menurut bahasa, bukan menurut istilah, maknanya cara. Ya. Thariqatut tabakh, cara masak. Thariqatu sariqah, cara mencuri. Itu thariqah juga. Ya. Karena kita sering mendengar apa itu tarekat. Tarekat itu cara, bukan cara itu banyak, bukan hanya itu, bukan tuannya. Ya, saya sering menyayangkan
Seorang alim dalam ilmu agama tadi tidak mengerti tentang tasawuf, ditanya tarikat, ya, ikut utak bukan ikut otak. Ya. Itu orang Jawa bilang ikut utak. Ya, utak itu tidak punya otak maksudnya. Ya, mestinya orang cakap itu mesti tahu ilmunya. Kalau tak ilmunya jangan cakap. Ya tak, saya bukan marah, tapi saya membela karena ini ulama yang menciptakan. Dia budak pondok pun tahu tarikat itu cara, tapi ini istilah ilmu itu. Setiap ilmu ada istilah sendiri yang ada definisinya. Jadi tidak boleh. Kita boleh cara lain lah, kalau tak ada cara itu jangan dibuat begitu. Bahkan ada apa namanya? Ada maksud daripada tarikah ini. Tarikat ini disebut tarikat nubuwah. Cara kenabian. Bagaimana cara kenabian? Kita melihat Nabi. Misalnya kita melihat Nabi melakukan kebaikan. Sholat saja ya. Rukunya itu mesti macam Nabi. Tak boleh macam lain-lain. Jadi kalau Nabi, kalau ada mazhab sholat, ada bersedekap di sini, ada di sini, ada di sini. Dari Nabi. Maka jika kita melihat ada yang macam tadi begini, ya, ada macam begini, ada macam. Kita mesti melihat itu dari Nabi semua. Karena kita mesti seperti Nabi. Ya. Tapi kalau dia begini, ini tidak ada nabinya begini. Jadi tak boleh buat-buat. Ya, tak boleh. Oke, kalau kita mengikut cara Nabi, itu thariqatun nubuwah. Rupanya cara Nabi bukan hanya zahir, tapi batin juga. Ya. Nabi memberi itu dari sifat dermawan. Itu sebab sifat dermawan disebut ikhlas. Ya. Tapi kita memberi saja, tapi tidak punya sifat dermawan. Salat itu membungkukkan tubuh. Maknanya dia tunduk. Tapi hati tidak punya sifat tunduk. Nah maka ada syariat nubuwah. Ada hakikat nubuwah. Nah maka tarikat ini adalah cara untuk mengikuti Nabi secara sempurna. Zahirnya dan batinnya. Apabila kita sudah mengikuti Nabi sempurna, inilah yang disebut siratal mustaqim. Jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa definisi yang Allah terangkan jalan lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa? Minan nabiyina katanya, seperti para nabi. Wasiddiqina, para wali. Wasyuhada, seperti orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang yang saleh. Apa nabiin? Nabi. Paham dah? Apa siddiqin? Wali. Ya. Yang melakukan ibadah dengan lurus. Ya. Zahirnya lurus ke batinnya. Batinnya memanifestasikan isinya, itu dalam bentuk perbuatan, itu lurus. Seperti lurusnya wasyuhada. Orang yang jika ingin pergi ke Allah, Tuhan, yang paling cepat jihad. Tak perlu sholat, puasa, perang, mati, sudah lurus. Ya. Atau soleh. Soleh yang melakukan ibadah tunduk kepada syariah. Lurus juga. Ya. Maka inilah jalan yang lurus. Dan ini juga yang disebut ad-dinul khalis, agama yang murni.
ala lahuddinul khalis katanya. Ya. Atau yang disebut al-ittiba, mengikuti Nabi secara sempurna, al-ittiba'ul kamil. Maka tarekat ini adalah untuk menuju jalan yang lurus. Yang zahir itu dari batin. Atau inilah yang agama yang murni. Murni. Coba Tuhan, ada durian, mesti ada buahnya. Ada bau durian, mesti ada buahnya. Maaf, ada buah durian, mesti ada baunya kan? Mesti ada rasanya tuh. Tapi ada yang rasa durian, tak ada durian sama sekali. Preses saja, kimikal dibuat. Jangan-jangan ibadah kita ini kimikal semua. Campuran tujuan karena harta, tahta, wanita, Toyota, senjata, semua. Ya. Itu campuran, bukan hakikat dari bau duriannya itu. Nah, apa yang kita perbuat ada hakikatnya di sini. Nah, ketika kita tidak ada karena kita lebih dulu dengan pikiran kita berbuat, maka ada tarikat untuk menjadikan hakikat. Itu saja sebetulnya. Ya. Jangan diartikan macam-macam. Ya. Saya tutup, nanti ada bertanya. Apakah tarekat? Dah, tak perlu ditanya, saya tutup dulu. Ya. Karena selalu ada pertanyaan itu. Ya, maka saya tidak nak mendengar pertanyaan itu. Tutup terus. Saya dipahamkan pukul 10 istirahat. Oke, nah, kita sambung nanti lepas rehat. Nakifuna walhamdulillah al-Fatihah. Kemudian kita ada sesi hari itu kita pagi itu belum ada terus dulu di tapi lain serupa ini disambung dengan program itu rehat masalah dulu lepas itu terus dulu boleh berlambat sebelum mungkin terus dulu kita berbagai rehat dulu kita selesai